Pembahasan baru yaitu al-qasdu, pada halaman 217. Hanya saja terjemahan saya lihat tidak membantu sama sekali karena banyak yang keliru. Tapi tidak jadi soal karena kita udah belajar insyaallah, jadi beberapa kekeliruan itu sudah terdeteksi dini. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, apa yang dimaksud dengan al-qasdu? Al-qasdu dalam bahasa Indonesia adalah maqsud. Qasdu itu bentuk masdar. Kalau kata sifatnya qasid dan maksud. Nah, maksud itu sendiri sudah merupakan bahasa Indonesia. Tapi apa yang dimaksud dengan al-qasdu dalam pembahasan tazkiyatun nafs? Masing-masing ilmu memiliki istilah sendiri-sendiri. Dalam penggunaan ulama-ulama tazkiyatun nafs, yang dimaksud dengan al-qasdu adalah sidqul iradah. Di sini saya lihat beliau mengatakan al-qasdu adalah iradah yang benar. Sebetulnya kurang tepat. Baris kedua itu. Tujuan al-qasdu, menetapkan tujuan atau al-qasdu dan iradah yang benar. Keliru. Kalau kembali kepada terjemahan buku aslinya, di sana dijelaskan yang dimaksud dengan al-qasdu adalah sidqul iradah. Kejujuran dalam berkehendak. Kejujuran dalam berkeinginan. Baik. Kalau ada baterainya habis ini. Baterainya habis. Kitab kedip. Oke, alhamdulillah. Kalau ada yang mengatakan malam ini saya harus sholat malam, dan ternyata ia kalah dengan tidur, seharusnya dia yang mengalahkan tidur, tapi justru dia menjadi korban dan kalah oleh tidur tersebut. Hal ini menunjukkan keinginannya untuk bersalat malam bukan keinginan yang jujur. Karena antara keinginan dengan angan-angan kadang-kadang tidak dipisahkan oleh sebagian orang. Antara keinginan dan angan-angan sering tidak dipisahkan oleh sebagian orang. Kalau saya katakan misalnya saya ingin masuk surga, tapi saya nggak memiliki ibadah sama sekali, itu keinginan atau angan-angan? Oh, itu angan-angan. Nah, jadi di sini beliau akan membahas tentang al-qasdu. Yang dimaksud al-qasdu adalah sidqul iradah. Kapankah keinginan-keinginan kita dinamakan jujur? Dalam penelitian para ulama-ulama, jujur itu ada 4 macam. Jujur yang pertama adalah sidqul qaul, jujur dalam berbicara. Setiap ucapan-ucapan yang sesuai dengan fakta dan kenyataan itu dinamakan dengan sidqul qaul, jujur dalam berbicara. Jujur yang kedua adalah sidqul iradati wan niyyah,
jujur dalam niat dan dalam berkeinginan. Nah, ini sudah lebih dalam karena sidqul irada adalah kejujuran di dalam hati. Kalau yang tadi kejujuran dalam ucapan, al-iradah wan niyah adalah kejujuran di dalam berkeinginan. Lalu yang ketiga adalah sidqul azmi, kejujuran di dalam bertekad. Karena tidak semua orang yang berkeinginan lalu bertekad. Keinginan yang besar itu akan menjadi al-azm, menjadi tekad. Kemudian kejujuran yang keempat adalah sidqul wafa. Kejujuran dalam menepati tekad. Saya berencana untuk sedekah. Kalau itu sebuah rencana, berarti itu sidqul iradah. Jujur dalam satu keinginan. Keinginan sedekah ini betul-betul menjadi tekad. Itu dinamakan dengan azam. Nah, ketika saya bertekad dibutuhkan sidq, kejujuran di dalam tekad. Lalu kemudian dibutuhkan sidqul wafa, jujur dalam menjalankan tekad. Enggak semua orang yang bertekad kemudian tetap jujur untuk menjalankan tekad itu. Dia telah bertekad untuk sedekah, tapi begitu sampai pada waktunya ternyata dia mundur. Dia jujur dalam bertekad, tapi dia tidak jujur di dalam al-wafa. Dia tidak jujur dalam mengaplikasi dan menjalankan tekad tersebut. Sebetulnya ada yang kelima, yaitu sidqul amal. Setelah Anda jujur dalam menjalankan tekad, jujur yang kelima adalah sidqul amal, jujur dalam menjalankan amal. Artinya jalankan amal ini semata-mata karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan sunnah. Nah, inilah 5 mata rantai kejujuran. Semuanya ada dalam satu amal. Jadi amal kita berawal dari ucapan, menjadi sebuah keinginan, menjadi sebuah tekad, kemudian kita jalankan. Proses menjalankannya pun penuh dengan ikhlas dan mutaba'ah. Inilah 5 kejujuran dalam satu amal. Nah, di sini penulis Abu Ismail Al-Harawi, begitupun Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mengajak kita untuk mendalami al-qasdu. Yang dimaksud al-qasdu adalah sidqul iradah, kejujuran dalam keinginan dan dalam kehendak. Baik jamaah sekalian, karena kalau tidak jujur dalam keinginan itu namanya angan-angan. Tapi jujur dalam keinginan ini akan mengantarkan Anda kepada terminal berikutnya, yaitu sidqul azm, kejujuran dalam al-azm, kejujuran dalam tekad. Beliau mengatakan bahwa sidqul al-qasad, kejujuran dalam berkeinginan, ini terdiri dari 3 level, 3 tingkatan. Masing-masing tingkatan terdiri dari 3 tingkatan pula. Sehingga kesimpulan, ciri-ciri dan bukti orang-orang yang al-qasdu, orang-orang yang jujur dalam berkeinginan ada 9. Kalau 9 hal ini ada dalam diri Anda, maka keinginan dan kemauan Anda dinamakan dengan dinamakan dengan jujur. Ad-darajatul ula,
tingkatan yang pertama, qasdun yab'atsu 'alal irtiyab. Seseorang dinamakan al-qasdu, jujur dalam kehendak, apabila yab'atsu 'alal irtiyab. Apabila kehendak dan keinginan itu mendorong untuk terus berlatih. Di sini diartikan irtiyab dengan ridha. Salah. Irtiyab di sini artinya adalah riyadhah. Nah, jadi keinginan yang jujur adalah keinginan yang mendorong untuk terus berlatih. Jamaah sekalian, Anda perhatikan seorang anak kecil selama 2 tahun hanya memakan dan mengkonsumsi air susu ibunya. Dan peralihan antara susu kepada makanan kasar, apa yang terjadi dengan bayi? Muntah. Disuapi lagi oleh ibunya, muntah lagi. Disuapi lagi oleh ibunya, muntah lagi. Mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, peralihan konsumsi ini membuat bayi muntah-muntah. Tapi karena si ibu terus menyuapi, ini yang dinamakan proses latihan meninggalkan yang lama, memasuki alam yang baru. Seiring dengan proses latihan, maka hari keempat, hari kelima, anak telah terbiasa. Bukan sekedar biasa, malah kemudian ia menikmati. Ini dinamakan riyadhah. Bagaimana proses perpisahan dari ASI? Anak ini masuk dalam proses riyadhah alias latihan. Sang bunda penuh kesabaran dalam proses latihan, akhirnya anak menjadi biasa. Kebiasaan itu betul-betul biasa, akhirnya menjadi nikmat. Maka anak di usia 3-4 tahun kasih lagi ASI, dia udah gak mau. Proses berjalan. Tadinya anak hanya bisa merangkak. Sesuai perkembangan usia, dia harus meninggalkan dunia merangkak dan belajar memasuki dunia baru, yaitu melangkah. Apa yang terjadi? Begitu berdiri, jatuh. Tapi proses riyadhah dan latihan berlangsung. Akhirnya berdiri menjadi kokoh. Setelah kokoh berdiri, kemudian mulai melangkah, jatuh. Masuk lagi proses riyadhah dan latihan. Akhirnya melangkah ini menjadi mantap. Kemudian bisa berlari, bisa meloncat-loncat, bisa menendang. Dan ini semua adalah sebuah mata rantai proses. Jadi awal proses menuju segala sesuatu adalah latihan. Begitu juga dengan ibadah ini, jamaah sekalian. Untuk pertama kalinya kita zikir pagi dan zikir petang. Pertama kalinya Anda salat duha. Pertama kalinya Anda salat malam. Ini dunia baru. Kita tidak terbiasa dengan dunia baru ini. Kebiasaan kita adalah tidur, bangun jam 6. Itu kebiasaan kita. Nah, mengalihkan kebiasaan ini membutuhkan satu proses yang namanya riyadhah. Kapan riyadhah itu selesai? Jawabannya ketika pahit telah menjadi manis. Kalau salat malam awal pertama kali terasa pahit, mungkin sebulan terasa pahit. Kenapa pahit? Anda masih dalam proses riyadhah. Makanya Anda berjalan masih suka jatuh. Tapi kalau seiring dengan waktu dan terus berlatih, salat malam yang tadinya pahit sekarang mulai menjadi manis. Nah, kalau sudah menjadi manis berarti Anda sudah lepas dari riyadhah. Mayoritas orang tidak sabar dalam riyadhah, tidak sabar dalam berlatih. Malam hari ini dia salat terasa berat.
malam kedua berat, malam ketiga berat, dan akhirnya dia nggak mampu melawan berat itu. Dia nggak mampu melawan berat, akhirnya dia tinggalkan. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, di sini penulis mengatakan seseorang dinamakan berkeinginan jujur ketika keinginan itu mendorongnya untuk terus berlatih dan tidak berhenti. Kadang-kadang satu amal, subhanallah, kadang-kadang salat sekalipun, salat 5 waktu, sejak masa anak-anak kita sudah melakukan salat 5 waktu. Dan banyak orang sampai di usia 30-40 tahun mereka masih belum merasakan manisnya salat 5 waktu ini. Terus terang masih ada rasa malas. Malas itulah yang menjadikan pahit salat 5 waktu ini. Kenapa pahit itu tidak hilang? Dengan proses perjalanan umur yang telah panjang. Ini yang ingin saya katakan jamaah sekalian. Kalau seseorang dalam proses riyadhahnya lemah, maka rasa pahit itu tidak akan hilang. Namun ingin saya katakan, sepanjang rasa pahit itu tidak hilang, Anda berpeluang menjadi seorang pengkhianat. Anda berpeluang menjadi orang yang membangkang. Kalau salat ini masih pahit bagi Anda, itu peluang. Peluang bahwa Anda bisa membangkang. Anda bisa berkhianat. Kesetiaan Anda dengan salat jamaah, dengan salat, ketika salat ini benar-benar telah menjadi cinta Anda. Ketika salat ini telah menjadi manis bagi Anda. Dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini as-salat." Dan Allah menjadikan kebahagiaan hatiku adalah salat. Inilah puncak jamaah sekalian. Ketika salat, ketika semua ibadah telah menjadi kebahagiaan seseorang. Ulama-ulama kita punya catatan yang bagus tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sewaktu Nabi kita melakukan salat malam, kedua kaki beliau bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda salat malam sampai kedua kaki Anda bengkak?" Kata Nabi SAW, "Afala akunu abdan syakura." Aku ingin menjadi seorang hamba yang berterima kasih dan bersyukur. Catatan ulama-ulama kita sangat bagus. Mereka mengatakan inilah hati yang sehat. Hati yang telah merasakan manisnya ketaatan. Bahwa meski tubuh telah letih, namun hati tidak kehilangan semangat. Nabi kita telah letih. Kedua kaki beliau sudah bengkak. Tapi dengan semangat beliau yang tidak lemah oleh letih tersebut. Inilah hati yang sehat, inilah hati yang bersih. Sebagian orang tidak, tubuhnya tidak letih, hatinya sudah capek duluan. Nah, ini hati yang berpenyakit. Adapun hati yang sehat, meski tubuh telah letih, namun hati itu tetap dengan semangat membara dalam ibadah. Baik. Jadi Imam Abu Ismail, begitupun Imam Ibnu Qayyim dalam buku ini mengatakan, kalau kemauan dan keinginan betul-betul jujur, maka akan muncullah proses latihan yang tiada berhenti. Malam ini salat malam pertama berat, tapi tetap dilatih hari kedua, dilatih hari ketiga. Kapan latihan ini selesai? Jawabannya, kalau pahit telah berubah jadi manis, ya. Kalau rasa berat telah berubah menjadi cinta dan bahagia, berarti proses riyadhah Anda sudah selesai. Anda sudah sampai ke titik setia. Karena kalau ibadah-ibadah ini masih terasa pahit, dan pahitnya ibadah disebabkan karena malas, berarti masih ada peluang untuk Anda tinggalkan ibadah itu. Orang yang malas berpeluang meninggalkan ibadah. Tapi orang yang telah berhasil mengalahkan malas, sehingga ibadah ini telah menjadi satu kebahagiaan,
ini kesetiaan. Di titik inilah seseorang tidak mungkin lagi meninggalkan ibadah. Baik. Ciri yang kedua, sebuah sidqul iradah, sebuah kemauan dan keinginan yang jujur, wa yukhallisu minat taraddud. Keinginan yang jujur itu adalah yang membebaskan seseorang dari keraguan-raguan. Ya, ada keraguan-raguan. Gimana saya sholat malam enggak, sholat malam enggak, sholat malam enggak, zikir pagi enggak, baca Quran enggak. Anda sudah sampai di pintu amal, tapi muncul keraguan-raguan. Nah, beliau mengatakan sebuah keinginan yang jujur akan melepaskan segala keraguan-raguan Anda dalam amal. Jadi keraguan-raguan Anda untuk tetap menjalankan puasa, keraguan-raguan Anda untuk istiqamah salat malam, istiqamah zikir pagi dan zikir petang, semua keraguan-raguan Anda dalam sebuah amal menunjukkan keinginan yang tidak jujur. Karena keinginan dan kemauan yang jujur menghilangkan segala bentuk keraguan-raguan. Keinginan yang jujur memberikan Anda kemantapan, keyakinan dan kekokohan untuk sebuah amal. Yang ketiga, wa yad'u ila mujanabatil aghrab. Keinginan yang jujur itu, kata beliau, adalah keinginan yang membuat Anda melepaskan segala tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Anda dalam ibadah-ibadah ini? Beliau mengatakan, orang-orang yang jujur dalam berkeinginan, satu-satunya tujuan mereka dalam ibadah, mereka ingin Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin Allah Azza wa Jalla. Betul, dalam banyak ibadah ada janji-janji Allah. Misalnya kalau Anda bersedekah, Allah gantikan berlipat ganda. Misalnya kalau Anda sungguh-sungguh dalam salat, Allah bukakan Anda pintu rezeki. Jadi banyak janji-janji Allah di setiap ibadah-ibadah kita. Tapi orang-orang yang al-qasdu, orang-orang yang jujur dalam berkeinginan, mereka tidak menginginkan ibadah ini untuk sampai kepada pemberian Allah, tapi untuk sampai kepada Allah. Ini dua hal yang berbeda. Sampai kepada Allah dan sampai kepada pemberian-pemberian Allah. Kenapa kamu bersedekah? Saya ingin kekayaan saya berlipat ganda. Berarti keinginan Anda untuk sedekah untuk sampai kepada pemberian Allah. Tapi kalau tujuan Anda dalam sedekah, saya ingin sampai kepada Allah, barulah kemudian saya inginkan pemberian Allah. Namun tujuan utama saya adalah Allah. Ini yang beliau maksudkan. Jemaah sekalian, kalau Anda gembira dengan pemberian-pemberian Allah, misalnya Allah kasihkan uang, Anda gembira. Allah kasihkan kesehatan, Anda gembira. Percayalah, kegembiraan Anda bukanlah kegembiraan untuk Allah, tapi kegembiraan untuk pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mencantumkan satu bab, minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Itu judul bukunya. Bagian dari syirik yang sangat halus ini dinamakan syirik iradah, sesuai pembahasan kita. Syirik dalam berkeinginan. Apa itu? Apabila Anda jalankan sebuah amal, tapi keinginan Anda adalah selain Allah. Kamu kenapa pergi berjihad? Agar agama ini menjadi kuat? Enggak, saya pengen dapat ghanimah. Dia berjihad namun dengan tujuan dunia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ini adalah syirik iradah. Ini adalah syirik dalam keinginan, syirik di dalam kemauan. Dan Allah berfirman dalam surat Yunus, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun."
Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilun ma kanu ya'malun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menginginkan dunia di dalam amal. Kenapa kamu berpuasa? Biar saya sehat, gula saya normal. Kenapa kamu bersedekah? Agar kekayaan saya bertambah. Kenapa kamu salat? Agar rezeki saya dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, kalaulah kalian mencari-cari dunia di dalam amal, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan kami berikan dunia yang menjadi tujuan kalian dalam beramal. Wa hum fiha la yubkhasun, kalian tidak akan kurang. Artinya apapun keinginan kalian akan dilunasi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa tujuan Anda berceramah? Oh, saya ingin populer. Akan Allah berikan popularitas itu. Tapi kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi di akhirat kalian tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, seluruh amal-amal kalian telah dihapus. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah segala apa yang telah kalian perbuat. Maka hati-hati dengan syirik iradah. Alhamdulillah hari ini pembahasan kita adalah tentang al-qasdu, yang artinya adalah sidqul iradah, kejujuran dalam berkeinginan. Anda ingin salat, Anda ingin puasa, Anda ingin tilawah, semua keinginan ibadah Anda harus jujur. Nah, di sini Imam Abu Ismail mengatakan jujur dalam berkeinginan, maksudnya keinginan ibadah adalah ketika keinginan itu bersih dari segala tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dengan janji Allah? Kalau saya sedekah, janji Allah saya akan dapatkan uang berlipat ganda. Jawabannya, jadikan janji itu nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Intinya nomor 1 dalam tujuan hanya Allah. Nomor 1 ini gak boleh tergeser dengan keinginan-keinginan yang lain. Makanya ketika nomor 1 dalam keinginan Anda bukan Allah, tapi dunia, ini keinginan khianat, ini keinginan dusta. Karena keinginan jujur adalah keinginan di mana tujuan Anda dengan setiap ibadah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi itu semacam hawa nafsu terselubung. Beberapa waktu lalu kita sampaikan nasihat Imam Hatim Al-Asam. Beliau mengatakan hati-hati hawa nafsu dalam 4 amal. Jadi kadang-kadang setelah sampai pun kita di dalam amal, hawa nafsu itu nggak lepas. Beliau mengatakan ketika sedang ibadah, hati-hati hawa nafsu yang bernama riya. Yang kedua, ketika Anda memberi, bersedekah, hati-hati dengan hawa nafsu berbentuk ingin balasan. Nomor 3, ketika Anda mengambil hak, ini hak saya. Ketika Anda mengambil hak, hati-hati dengan hawa nafsu yang bernama serakah. Yang keempat, ketika Anda sedang berhemat, hati-hati dengan hawa nafsu yang bernama kikir. Ini semua 4 hal ini kebaikan, tapi sering ditemukan hawa nafsu terselubung. Beramal, jelas itu kebaikan, tapi hawa nafsu terselubung ada di dalam amal bernama riya. Baik, ketika Anda bersedekah, itu kebaikan. Hawa nafsu dalam sedekah, kalau Anda ingin mendapatkan pembalasan. Ketika Anda mengambil hak Anda, itu kebaikan. Tapi di situ ada hawa nafsu, yaitu serakah. Ini kita bagi-bagi harta waris, ambil bagian Anda sekian persen. Tapi hati-hati, ketika Anda mengambil hak, ada hawa nafsu yang bernama serakah.
Dan yang terakhir, berhemat itu baik atau tidak? Sangat baik. Tapi hati-hati, hawa nafsu bernama kikir. Berhemat boleh, kikir jangan. Nah, begitulah nasihat dari Imam Tabi'in bernama Hatim Al-Asam rahmatullah alaihi. Baik, itulah tadi 3 tingkatan al-qasdu, kejujuran dalam berkehendak. Berikutnya halaman 218, bukti keempat atau tingkatan yang keempat. Satu keinginan dinamakan jujur, yang keempat adalah qasdun la yalqa sababan illa qata'ah wa la ha'ilan illa mana'ah wa la tahamulan illa sahalah. Keinginan yang jujur itu, kata beliau, ketika Anda menemukan tantangan itu menjadi kalah. Ketika Anda bertemu dengan penghalang itu jadi sirna. Ketika Anda menemukan kesulitan menjadi mudah. Ini 3. Yang pertama, keinginan yang kuat, keinginan yang jujur saat Anda telah menemukan tantangan dan ternyata tantangan itu kalah dengan keinginan Anda. Ini baru namanya keinginan yang jujur. Jamaah sekalian, tidak ada amal tanpa tantangan. Salat ada tantangannya, puasa ada tantangannya. Kalau tidak ada keinginan yang jujur, tantangan-tantangan ini akan membuat Anda kalah. Dan ingat jamaah sekalian, di dunia ini cuma ada 2 jalan, kebaikan dan keburukan. Semua orang yang berada dalam keburukan akan diusik, akan diganggu oleh siapapun yang berada dalam keburukan. Jadi Anda jangan berpikir kebaikan dan keburukan akan berdamai. Antara kebaikan dan keburukan tidak akan pernah berdamai, bahkan tidak pernah bertoleransi sampai dunia kiamat. Nah, seseorang yang ingin bertoleransi antara baik dan buruk itu cuma semacam orang, cuma munafik saja. Cuma munafik yang ingin bertoleransi antara baik dan buruk. Nah, adapun orang-orang yang benar-benar beriman, mereka sadar resiko menjadi orang beriman. Saya dimusuhi oleh orang-orang yang gak beriman. Resiko di atas tauhid, saya akan dimusuhi orang-orang yang masih menjalankan syirik. Resiko di atas sunnah, saya akan dimusuhi oleh orang-orang yang masih menjalankan bid'ah. Jadi jangan coba-coba mentoleransi antara 2 hal yang berlawanan ini, karena itu hanya dilakukan orang-orang munafik. Adapun orang-orang beriman tidak, mereka kokoh di dalam kebenaran. Nah, intinya saya katakan, tidak satu pun kebaikan tanpa tantangan. Kadang-kadang tantangan itu dalam diri Anda, kadang-kadang tantangan itu dari luar diri Anda. Namun di sini beliau mengatakan keinginan dan kemauan yang jujur mengalahkan segala tantangan. Menurut Anda tantangan di luar dan di dalam mana yang lebih berat? Tantangan di dalam. Banyak kawan-kawan kita yang telah mencoba berhijrah, tapi akhirnya balik lagi. Kenapa? Ini dia, karena keinginan mereka tidak jujur dalam hijrah, sehingga mereka kalah dengan tantangan. Mereka kalah dalam tantangan. Ingat jamaah sekalian, perjalanan menuju Allah ini jauh. Jauh karena dia perjalanan sepanjang usia. Perjalanan menuju Allah ini mendaki. Perjalanan menuju Allah ini penuh dengan tikungan-tikungan, penuh dengan duri-duri tajam. Jadi kalau Anda tidak punya keinginan yang besar, kalau Anda nggak punya keinginan yang jujur, jauh perjalanan ini akan membuat Anda letih. Jangankan jauh perjalanan sepanjang usia, perjalanan 2 hari pun Anda akan letih. Tapi itu letih Anda karena kejujuran, karena keinginan Anda tidak jujur.
Jadi tidak ada perjalanan sepanjang perjalanan menuju Allah alias ibadah. Karena perjalanan ibadah ini bukan perjalanan 2 hari, tapi perjalanan sepanjang usia. Nah, perjalanan sepanjang usia sementara waktu kita terbatas. Perjalanan yang sangat mendaki sementara kita lemah. Perjalanan penuh dengan tikungan sementara kita sering lalai. Maka kalau tidak ada keinginan yang besar dan ilmu yang mendalam dalam perjalanan ini, Anda akan letih. Melihat perjalanan yang jauh, Anda sudah malas. Melihat perjalanan yang mendaki, saya nggak bisa. Melihat perjalanan yang berbelok-belok, Anda mengatakan saya nggak bisa. Nah, jadi ini tingkatan al-qasdu berikutnya. Al-qasdu, keinginan jujur, adalah keinginan di mana segala tantangan kalah, di mana seluruh rintangan menjadi patah. Wala tahamulan illa sahala. Ini tingkatan yang keenam. Tingkatan yang keenam, tidak ada satupun kesulitan melainkan itu akan menjadi mudah. Nah, ini beliau ingin mengajak kita seakan-akan berfalsafah. Beliau ingin katakan, ibadah itu susah karena keinginan Anda tidak jujur. Karena keinginan Anda kecil. Di dalam keinginan yang membara, keinginan yang kuat, tidak ada yang berat. Semuanya akan menjadi ringan. Maka persoalannya adalah sidqul iradah, kejujuran Anda dalam keinginan. Kalau memang ibadah ini betul-betul keinginan jujur Anda, semua yang sulit itu akan terasa mudah sekali. Nah, baca Quran misalnya. Kalau saya kemarin lihat satu kiriman kawan-kawan, seorang laki-laki di Saudi Arabia berhasil menyelesaikan bacaan Al-Quran 30 juz dalam 5 jam. Artinya kalau mulai dari selesai subuh, jam 11 sudah selesai 30 juz. Menurut Anda gimana nih? Berat atau ringan? Satu amal kita kesankan berat, padahal tidak ada amal yang berat. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan amal kecuali sekedar kemampuan kalian. Allah bebankan kalian puasa sesuai kemampuan. Allah bebankan kalian salat sesuai kemampuan. Salatlah berdiri, tidak mampu duduk, dan selanjutnya. Jadi tidak ada ibadah yang berat karena memang ibadahnya berat. Tapi menjadi sangat berat kalau keinginan ini adalah keinginan dusta. Nah, jadi kalau semua ibadah adalah keinginan jujur Anda, tantangan akan kalah, rintangan akan patah, segala sulit akan menjadi mudah. Maka kalau ada ibadah yang masih terasa sulit, berarti keinginan Anda perlu kejujuran yang lebih besar. Karena keinginan dengan kejujuran yang besar tidak lagi menyisakan sulit, melainkan menjadi mudah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya tingkatan al-qasdu yang ke-7 sekarang. Ini tingkatan yang ketiga, tapi urutan semuanya adalah yang ke-7. Qasdul istislam li tahdzibil ilmi, wa qasdu ijabati da'il hukmi, wa qasdu iqtihami bahril fana. Ini paling tinggi tentunya. Beliau mulai dari anak tangga pertama, kedua, ketiga, semakin tinggi, semakin tinggi. Beliau mengatakan keinginan jujur atau al-qasdu tingkat yang ke-7, al-istislam li tahdzibil ilmi. Betul-betul pasrah sesuai dengan ketetapan ilmu. Ibadah-ibadah ini telah diatur, ya, dan aturan-aturan ini ada di dalam ilmu.
Misalnya sholat awalnya begini, angkat tangan, kemudian rukuknya begini, sujudnya begini. Ketika akan berwudu awalnya begini, kemudian terus dan selanjutnya. Nah, beliau mengatakan orang-orang yang telah al-qasdu memiliki keinginan yang jujur di dalam beribadah, mereka pasrah dengan segala ketetapan ilmu. Mereka pasrah dengan segala ketetapan ilmu. Artinya mereka tidak melawan segala undang-undang ibadah didasarkan kepada ilmu. Jamaah sekalian yang saya hormati, bagaimana cara rukuk? Berdasarkan ilmu, cara rukuk Anda letakkan kedua telapak tangan Anda di lutut, kemudian merenggangkan kedua siku dan meluruskan punggung. Itulah cara rukuk sesuai dengan ilmu. Nah, orang-orang al-qasdu yang berkeinginan jujur, mereka akan rukuk persis seperti yang ditetapkan dalam ilmu itu. Nah, kalau kemudian ada orang yang rukuk mendangak begini, ataupun dengan kedua siku yang dihimpit, ini tidak pasrah dengan ilmu. Ini tidak mengikuti ilmu. Nah, orang seperti ini tidak dinamakan berkeinginan jujur. Karena orang-orang yang berkeinginan jujur, berkemauan jujur, gerak-gerik ibadah mereka sepenuhnya sesuai dengan ketetapan ilmu. Jamaah sekalian, seandainya tidak ada ilmu, maka gerak-gerak ibadah kita akan dikuasai hawa nafsu. Rukuknya hawa nafsu, angkat tangannya hawa nafsu, sujudnya hawa nafsu. Begitupun dalam berwudu, basuh wajahnya hawa nafsu dan selanjutnya. Tapi kemudian ada ilmu, sehingga ilmu ini memberikan kita pelajaran bagaimana membasuh wajah, bagaimana mengusap kepala, bagaimana rukuk, bagaimana sujud. Nah, di sini Imam Abu Ismail mengatakan orang-orang al-qasdu, orang-orang yang punya keinginan jujur, mereka akan pasrah dengan segala ketetapan ilmu. Jangan langgar. Ketetapan ilmu yang dimaksudkan tentu tak lain adalah sunnah, sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, wa qasdu ijabati da'il hukum. Beliau mengatakan orang-orang al-qasdu itu mereka menyambut seruan orang yang menyuruh hukum, itu salah. Yang betul, mereka menyambut seruan-seruan di dalam hikmah sebuah hukum. Maksudnya begini, kalau Anda salat karena memang salat, karena diperintah, Anda memenuhi dan menyambut seruan perintah. Orang-orang al-qasdu tidak seperti itu. Mereka tidak menyambut perintah karena perintahnya, tapi mereka menyambut perintah karena yang memerintah adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga daya dorong mereka dalam satu perintah adalah, ya ini Allah yang memerintah. Mereka nggak melihat perintahnya apa, apakah ini salat, apakah ini puasa, apakah ini zakat. Mereka melihat ini Allah yang memerintah. Nah, kalau yang memerintahkan adalah Allah, niscaya semua perintah-perintah ini akan terasa gampang, akan terasa mudah, karena semuanya bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Maka tingkatan yang ke-8, orang-orang yang telah al-qasdu, orang-orang yang telah memiliki keinginan jujur, kata Imam Abu Ismail, mereka tidaklah menjalankan perintah karena perintahnya, tapi mereka akan menjalankan perintah karena yang memerintahkan adalah Allah. Anak kecil kita disuruh sholat, menolak. Akhirnya setelah kita ubah sedikit wajah, seram sedikit, akhirnya anak kita mau. Anak kita di sini menjalankan perintah Allah, tapi bukan karena yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang-orang al-qasdu dalam menjalankan perintah mereka selalu terbayang-bayangi oleh yang memerintah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini tingkatan al-qasdu yang ke-9, wa qasdu iqtihami bahril fana. Orang-orang al-qasdu, orang-orang yang telah memiliki keinginan jujur, mereka adalah iqtihamu bahril fana. Mereka adalah orang-orang yang telah memfanakan diri mereka di depan Allah. Mereka, bahasa gampangnya, mereka mengabaikan diri mereka di depan Allah. Tengah malam, diri Anda menginginkan tidur, tapi Allah menginginkan Anda salat. Apa yang Anda lakukan? Anda abaikan diri Anda untuk berjalan menuju Allah. Mengabaikan diri untuk Allah, tidak peduli dengan diri sendiri untuk Allah, ini yang dalam istilah tazkiyatun nafs dinamakan al-fana. Jamaah sekalian, seringkali di depan Allah pun egois kita ini tidak kalah. Misalnya Allah mengatakan begini, kita mengatakan saya belum bisa. Bagaimana kita sering menempatkan egoisme kita di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Salat malam misalnya Allah mengatakan qumil laila illa qalila, jalankan salat malam meski hanya sedikit. Allah enggak menuntut Anda 8 rakaat, kalau enggak 8 rakaat enggak diterima. Tapi Allah katakan lakukan salat malam walaupun hanya sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengah malam, kalau enggak bisa kurangi sedikit lagi. Bahkan puncak-puncaknya, kalau Anda enggak bisa salat malam bernama tahajud, Anda pun tidak bisa witir, Allah katakan setidaknya sempatkan untuk istighfar. Saya enggak bisa tahajud. Bagaimana kalau witir 1 rakaat? Enggak bisa juga. Kalau begitu usahakan istighfar bangsa 10 kali. 2 kali dalam Al-Quran Allah memberikan sanjungan yang sekaligus tentu perintah agar beristighfar di waktu sahur, di ujung malam. Allah berfirman wal mustaghfirina bil ashar. Dalam ayat Allah berfirman wa bil ashari hum yastaghfirun. Maka sekali lagi, kalau Anda tidak bisa bertahajud, lakukan witir minimal 1 rakaat. Kalau 1 rakaat pun Anda nggak bisa, setidaknya sempatkan istighfar 10, 20, 100. Karena ini tuntutan Allah bagi Anda. Subhanallah, saya kemarin lihat ucapan bagus sekali dari Imam Ibnu Qayyim terkait dengan 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, coba antum dengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah ketika ia sujud. Baik, hadis kedua hampir sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fi jawfil lail. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah tengah malam. Nah, saat terdekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Yang kedua kata Nabi, saat terdekat seorang hamba dengan Allah ketika tengah malam. Anda bayangkan ketika tengah malam di dalam sujud Anda berdoa. Itu berarti Anda telah menggabungkan 2 saat terdekat dengan Allah Azza wa Jalla. Saat terdekat pertama karena Anda sujud, saat terdekat kedua karena sujud ini tengah malam. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, orang-orang yang bertahajud, mereka-mereka yang qiyamul lail, merekalah orang-orang yang setiap malamnya berhasil menggabungkan 2 kedekatan ini. Tapi walau demikian kadang-kadang hati ini bandel. Hati ini keras kepala disebabkan karena hawa nafsu yang masih sangat kuat. Sehingga walaupun kita telah bangun jam 4, sebenarnya hanya 40 menit lagi menjelang azan, tapi kita belum bisa juga. Sebab itulah kalau nggak bisa sholat tahajud, minimal witir 1 rakaat. Kalau itu pun tidak bisa, setidaknya sempatkan istighfar. Entah berapa kalilah yang Anda bisa.
Hubungannya dengan kajian kita, orang-orang yang memiliki al-qasdu, keinginan yang jujur, bukan keinginan kaleng-kaleng, bukan keinginan main-main, iktihamul fana. Mereka selalu tidak peduli dengan diri mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, agar Anda lihat al-fana ini. Al-fana artinya tidak peduli dengan diri sendiri, mengabaikan diri sendiri untuk Allah. Diri sendiri yang diabaikan itu tentunya adalah hawa nafsu. Abaikan hawa nafsu Anda, hancurkan hawa nafsu Anda untuk Allah. Itu dinamakan al-fana. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibuang ke dalam kobaran api, Nabi Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, perlu bantuan. Ibrahim mengatakan, tidak perlu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jibril waktu itu mengatakan, bagaimana kalau kamu mati? Ibrahim mengatakan, uhibbu ayyuhuma ahabbu ilallah. Aku cinta apapun yang Allah cintai. Kalau Allah inginkan kematianku, maka aku pun tidak ingin kehidupan. Kalau Allah inginkan kematianku, aku pun tidak akan mencari-cari kehidupan lagi. Ini yang dinamakan dengan al-fana itu. Dan ini akan terlihat dengan jelas pada diri orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan keikhlasan. Lihat bagaimana mereka mengabaikan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada istri, ada anak, ada investasi yang baru ditandatangani jumlahnya 3 triliun, tapi kemudian Allah memanggil, ayo berjihad. Mereka mengabaikan segalanya dan pergi menuju Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda telah sampai ke tingkat mengabaikan selain Allah untuk Allah, ini yang dinamakan dengan al-fana. Al-Quranul Karim menyebutkan kalimat hanif, hanifah muslimah, walakin kana hanifan. Hanif dalam Al-Quran berjumlah 10 kali. 7 kali diantaranya dihubungkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka orang pertama dalam Al-Quran dijuluki, digelari dengan hanif adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas apa yang dinamakan dengan hanif? Jawabannya adalah al-fana. Mengabaikan selain Allah untuk Allah. Abaikan syirik untuk menegakkan tauhid. Abaikan hawa nafsu Anda untuk menegakkan perintah-perintah Allah. Perhatikan jemaah, ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, di situ ada naluri seorang ayah, dan di depan Anda ada anak kandung Anda sendiri. Tapi perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim tidak peduli dengan dirinya, dia pun tak peduli dengan anaknya, karena ada perintah Allah yang harus dilakukan dan tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengorbankan A dan mengorbankan B. Dan Nabi Ibrahim, Anda lihat, sedikit pun tidak ragu untuk mengorbankan perasaan kebapaan. Dia pun tidak ragu mengorbankan nyawa anaknya. Ini yang dinamakan dengan hanif. Ini yang dinamakan dengan al-fana. Ketika apa yang Allah minta, Anda korbankan tanpa mempedulikan A, B, dan C. Baik jamaah sekalian, selesai subuh, enak sekali tidur. Tapi Allah menginginkan agar Anda zikir pagi. Nah, kalau Anda tidak mengorbankan, fana itu memfanakan, mengorbankan. Kalau Anda tidak mengorbankan keinginan tidur Anda, sampai kapanpun Anda gak akan bisa zikir pagi. Nah, oleh sebab itu, di puncak al-qasdu, Imam Abu Ismail mengatakan iktihamu bahril fana. Maka bukti paling tinggi sebuah kejujuran dalam berkehendak ketika Anda telah sampai kepada al-fana. Apa itu al-fana? Berkorban. Karena kadang-kadang perintah Allah ini butuh pengorbanan. Sebagai direktur bank, berapa gaji Anda? Gaji saya sebagai direktur utama 300 juta sebulan. Tapi agama mengatakan itu laknat. Oh iya kah? Iya, itu laknat dalam agama.
Seandainya Anda tidak memiliki jiwa al-fana, Anda tidak mau berkorban, Anda akan tetap hidup dengan riba. 300 juta sekali gajian ganti mobil. Tapi jamaah sekalian, ketika Anda memiliki semangat al-fana, yaitu semangat berkorban, maka 300 juta ini Anda buang karena Anda lihat Allah tak menginginkan itu. Nah, maka di sini puncak dari al-qasdu kata beliau adalah al-fana, ketika Anda mau mengorbankan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Untuk ke arah keinginan yang jujur, apakah saat niat awal kurang baik dalam perjalanan menuju kepada Allah, niat tersebut diluruskan sesuai hal-hal yang baik dalam keinginan-keinginan? Bagaimana kiat-kiat kita yang baik untuk mencapai keinginan? Jadi gini, dalam hadis puasa yang populer itu, Nabi kita bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apa perbedaan imanan wa ihtisaban? Ini pertanyaannya bagus. Ketika tujuan Anda dalam puasa adalah Allah, itu namanya imanan. Tapi ketika tujuan Anda dalam puasa adalah janji-janji Allah, itu namanya ihtisaban. Dan perhatikan dalam hadis, ternyata yang mesti Anda nomor satukan adalah imanan. Janji-janji Allah ihtisaban harus di nomor 2. Jadi kalau Anda misalnya, saya ingin imanan tidak mau ihtisaban, itu pun salah. Lebih salah lagi kalau Anda ihtisaban dan tidak imanan, itu lebih salah lagi. Kesempurnaan Anda dalam menjalankan perintah Allah adalah menggabungkan imanan wa ihtisaban. Anda beribadah, tujuan Anda, aku ingin Allah. Dan yang kedua, aku ingin janji-janji Allah. Aku ingin janji-janji Allah. Nah, imanan Anda menginginkan Allah, ihtisaban Anda pun ingin dengan janji-janji Allah. Inilah orang yang paling sempurna dalam menjalankan perintah Allah, menggabungkan antara imanan wa ihtisaban. Nah, bagaimana kiat-kiat niat yang baik untuk mencapai keinginan yang jujur menuju Allah? Itu dia. Kiatnya adalah pastikan tujuan pertama Anda adalah Allah. Nah, persoalannya sangat berat. Apa persoalan berat itu? Orang yang gak mengenal Allah kecuali hanya namanya saja, mereka tidak akan jadikan Allah sebagai tujuan pertama. Karena mereka lebih mengenal keinginan mereka. Saya ingin uang, saya ingin rezeki, saya ingin sehat. Mereka lebih mengenali janji Allah ketimbang Allah yang memberi janji.
Pembahasan ulama kita sangat tajam dalam hal ini. Tidak ada orang yang menginginkan Allah dalam amal kecuali orang yang mengenal Allah. Dan rata-rata orang lebih mengenal pemberian Allah ketimbang Allah. Kalau saya sedekah, apa pemberian Allah? Uang saya tambah banyak. Tuh, saya lebih mengenal pemberian Allah yaitu uang ketimbang Allah. Inilah masalah besar. Jadi tidak mungkin ada orang yang tujuan amalnya adalah Allah nomor satu kalau dia sendiri nggak mengenal Allah. Nah, dan satu-satunya ilmu untuk mengenal Allah adalah asma was sifat atau asmaul. Tidak ada ilmu yang kedua. Gak ada ilmu yang kedua. Ya, kalau Anda tahu nama Allah ada 5, ya berarti 5 hal inilah yang Anda tahu tentang Allah. Inilah ma'rifat Anda tentang Allah. Nah, maka pendalaman asmaul husna perlu. Oh iya, sebelum saya lupa jamaah, sekian alhamdulillah kita di Cimanggis ini ada tambahan kajian alhamdulillah setiap hari Sabtu jam 9 di Masjid Ibnu Katsir. Nah, tentu bagi Anda yang berkesempatan, ini adalah satu peluang yang sangat baik. Ya, setiap Sabtu. 2 pekan lalu saya ingin umumkan tapi saya lupa. Sekarang mumpung ingat. Bagi yang berkesempatan, berusahalah untuk menghadiri kajian tersebut, sampaikan kepada tetangga, kepada kawan-kawan. Pemateri adalah Ustaz Riki hafizahullah taala. Beliau alumni Madinah. Kalau saya alumni lokal, beliau alumni interlokal. Internasional. Tentu ilmu beliau insyaallah mantap. Lebih mantap dari saya. Silakan hadir, insyaallah sangat bermanfaat. Pembahasannya apa? Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ditulis oleh Imam Bukhari. Bukunya 2 jilid yang nerbitin Geria Ilmu. Baik. Penentuan puasa Arafah bukankah dilakukan saat dilaksanakan wukuf di Arafah? Apa dasar panutan puasa di Indonesia tidak mengikuti saat puasa wukuf Arafah? Oh iya. Orang wukuf di Arafah itu patokannya apa? Iya. Orang wukuf di Arafah itu patokannya apa? Patokannya adalah ru'yah. Pemerintah Saudi melakukan ru'yah, berdasarkan ru'yah ini ditetapkan hari Arafah hari A. Kalau tanggalnya jelas tanggal 9, enggak mungkin tanggal 10. Harinya yang beda. Tapi bagaimana pemerintah sana memutuskan hari Arafah tanggal hari A? Jawabannya mereka melakukan ru'yah. Sementara ru'yah di Indonesia berbeda dengan ru'yah mereka. Sehingga kalau ru'yah mereka Arafah lebih cepat, ru'yah Indonesia Arafah lebih. Mungkin Anda berpikir, ini akal-akalan pemerintah. Terlanjur ada agenda pemerintah. Ternyata nggak betul. Ya, yang satu ru'yah dengan Indonesia, pertama Malaysia, yang kedua Singapura, yang ketiga Brunei, yang keempat adalah Thailand. Jadi kalau seluruh negara Indonesia, seluruh negara dunia hari Arafah Senin, Indonesia saja Selasa, itu perlu kita undang pemerintah. Ini kenapa bisa urusannya begini? Gitu kan? Tapi alhamdulillah negara-negara tetangga kita, Malaysia, Thailand, Singapura dan Brunei, ini negara-negara tetangga yang ru'yahnya sama dengan Indonesia. Nah, jadi dalam hal ini puasa Arafah kita sesuai dengan pengumuman pemerintah itu jauh lebih baik. Kemarin selesai Jumatan ada juga yang bilang, saya ikut Saudi saja puasa Arafahnya, lebarannya ikut pemerintah. Nah itu nggak ada pendapatnya itu. Pendapat seperti itu nggak ada. Kalau mau ikut Saudi ikut secara utuh,
Arafah dan Lebaran. Kalau mungkin Indonesia ikut secara utuh Lebaran dan Arafah. Kalau kemudian dipisah, Arafahnya ikut sana, Lebaran ikut pemerintah, itu nggak ada pendapatnya. Nggak ada pendapatnya seperti itu. Artinya pendapat yang mengatakan puasa Arafah tidak berdasarkan ru'yah tapi berdasarkan wukuf. Nggak ada, insya Allah nggak ada itu. Bolehkah kita kurban untuk atas nama ibu bapak kita yang sudah wafat? Gini, ulama-ulama sepakat, tidak ada perbedaan, alias ijma, sedekah atas nama orang yang wafat hukumnya boleh, betul? Saya sedekah 1 miliar atas nama ayah dan ibu saya, boleh nggak tuh? 100%. Ulama-ulama ijma. Kalau ada yang mengatakan saya ingin bukti ijma'nya, di sini dalam kitab Madarijus Salikin nanti akan ada pembahasan bahwa Imam Ibn, mungkin sudah berlalu. Imam Ibn Qayyim mengatakan sedekah atas nama orang wafat diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau dibolehkan secara syar'i berdasarkan ijma'. Ini dulu. Sedekah atas nama orang wafat dibolehkan berdasarkan ijma'. Oke. Sekarang korban ini sedekah bukan? Sedekah atau bukan? Kalau tidak bilang sedekah ya kebangetan. Karena Nabi bersabda fakulu wa tasaddaqu waddakhiru. Kata Nabi, makanlah sebagian, sedekahkan sebagian, hadiahkan sebagian. Sedekah, hadiah apa bedanya? Hadiah untuk orang-orang kaya, kalau sedekah kepada orang-orang miskin. Jadi Nabi kita menyebutkan korban sedekah. Sementara sedekah atas nama orang wafat diijma'kan hukumnya boleh. Referensinya ini dia, kita mulai Salikin. Bolehkah berkurban 1 ekor sapi dengan patungan 5 orang? Ya, boleh, yang penting jangan lebih dari 7 orang. Patungan 9 orang gak boleh. Patungan 5 orang boleh. Patungan 2 orang boleh. Gak usah patungan, apalagi lebih boleh lagi. Iwan yang menunda pernikahan karena syarat walimah yang dianjurkan oleh pihak akhwat terlalu besar, misal hingga puluhan juta, sedangkan ikhwat hanya mampu walimah dengan konsep sederhana saja. Pertanyaannya, apakah fenomena tersebut baik atau sesuai dengan sunnah? Dan apa konsep walimah sederhana hanya mengundang 2 keluarga besar dan para tetangga sekitar? Ingat jamaah sekalian, walimah ini jumhur, saya katakan jumhur mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. 3 mazhab ini mengatakan walimah hukumnya sunnah muakkad. Tapi mazhab Malik hukum walimah adalah wajib. Imam Malik tidak mensyaratkan ada saksi dalam akad nikah, tapi beliau mewajibkan harus ada walimah. Itu lebih berat daripada sekedar saksi. Nah, jadi hukum walimah dalam mazhab Malik adalah wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Aulim walau bisyat." Yang artinya adakan walimah walaupun hanya seekor kambing. Kata Nabi, walaupun seekor kambing, awak tak mampu seekor kambing, enggak jadi soal, sepasang ayam saja. Baik, itu dari segi hukum. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Memang yang lebih tepat, lebih kuat, walimah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi Nabi SAW bersabda, wanita yang paling berkah aqalluhunna mu'natan. Wanita paling berkah adalah wanita yang paling mudah dinikahi. Paling mudah, enggak bertele-tele jawabannya. Ini jawaban sampai 5 tahun belum ada jawaban. Paling mudah pula karena syarat-syaratnya tidak banyak. Paling mudah pula karena maharnya enggak susah, karena walimahnya pun tidak susah. Ini wanita paling berkah ini, kata Nabi SAW. Ini ketemu wanita seperti ini, ketemu berkah namanya.
bukan ketemu istri, ketemu berkah. Tapi kalau seperti dalam pertanyaan, walimahnya harus sekian dan itu menyusahkan pihak laki-laki, ini bukan lagi wanita yang berkah. Dan ingat, kalau Anda meninggalkan yang baik, kemungkinan akan Anda dapatkan yang tidak baik. Ya, kalau ini ada yang idealnya, ada yang bagus orangnya, hanya karena persoalan nikah walimah kurang besar, akhirnya Anda bilang enggak usah nikah, ini walimahnya kurang besar. Enggak tertutup kemungkinan Anda akan dihukum oleh Allah. Akan dihukum oleh Allah bertemu dengan calon menantu yang memang bisa walimah besar, tapi setelah itu ternyata dia adalah penjahat besar. Waliyahulillah. Jadi ringankan pernikahan itu, jangan disusah-susahkan. Baik. Mengapa ajaran sunnah justru baru dikenal di Indonesia beberapa waktu belakangan, dan justru ajaran yang tidak ada tuntunannya sudah ada sejak dahulu? Oh enggak juga. Ajaran sunnah udah berabad-abad juga di Indonesia. Kalau bisa katakan berabad-abad. Antara lain misalnya orang yang intinya semua ulama mengajarkan sunnah. Semua ulama mengajarkan sunnah. Kalau dari tanah Aceh misalnya, Anda lihat Hasbi As-Siddiqi. Beliau menulis pengajaran sholat sesuai Nabi, Masya Allah, bagus sekali. Ada yang pernah baca tidak? Pengajaran sunnah, pengajaran sholat sesuai sunnah Nabi. Ini ditulis oleh Hasbi As-Siddiqi mungkin berapa puluh tahun yang lalu itu. Itu bagus sekali. Dulu waktu mengajarkan bab salat, saya sering sekali baca buku ini. Bagus sekali. Saya berpikir di buku kenapa Anda ketahui banyak orang. Nah, ada juga pengajaran salat ditulis oleh Hasan. Itu juga bagus sekali. Nah, hanya saja belakangan ini kita punya media, ada TV. Dan sekarang makin banyak pula panggung-panggung sunnah ini. Alhamdulillah. Tapi ala kulli hal, sejak Islam datang sebetulnya sunnah itu sudah ada. Wallahu a'lam. Sebuah keluarga muslim dengan kepala keluarga dengan penghasilan jauh dari cukup, namun bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, di mana anak-anaknya saleh, maka kita katakan keluarga itu diliputi keberkahan hidupnya. Apakah dengan demikian sebuah keluarga yang hidupnya penuh dengan drama kehidupan dapat dikatakan tidak berkah? Jadi berkah tidak berkah kembali kepada ketaatan. Satu keluarga yang taat, terlepas miskin atau kaya, ini keluarga yang berkah. Jangan salah, keluarga Nabi Sulaiman itu keluarga yang kaya raya. Bukan kaya raya lagi, tapi keluarga dari pejabat nomor 1 Nabi Sulaiman. Tapi di situ perintah dan ketaatan berjalan dengan baik. Maka itu betul-betul berkah itu. Nah, jadi bukanlah patokan berkah rumah tangga adalah miskin atau kaya, drama atau yang jadi patokan adalah apakah di rumah ini ketaatan kepada Allah dijalankan atau tidak. Nah, ada buku ditulis Syekh Al-Munajjid, mudah-mudahan sekali waktu ada orang yang menerjemahkan, judulnya adalah 40 nasihat untuk keluarga berkah. Itu bagus sekali. Demikian kajian kita, semoga manfaat. Lebaran hari apa Pak Gigi? Minggu besok ini. Kamis, Jumat, Sabtu kita libur lah ya. Hari Tasyrik kita libur dulu. Ketemu lagi 2 pekan lagi insyaallah taala. Ya, mohon tidak lupa hari ini ada kajian Ustadz Riki dengan kitab Al-Adabul Mufrad di Masjid Ibnu Katsir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.